Bersyukur sekarang sudah menemukan pola hidup yang selama ini tak kebayang bisa dilakukan. Dulu pikir bakalan sulit banget buat ninggalin nasi, karena setiap kali tidak makan nasi seharian, misalnya minim satu kali makan, tapi lebih sering 3 kali. Biasanya kalau di hari Minggu bisa 1 kali makan, karena kalau semisal di hari Minggu tuh full bener-bener ada di rumah dan yang santai leyeh-leyeh begitu, itu biasanya bisa cuman makan 1 kali. Tapi apakah makan 1 kali dengan tetap karbo itu bisa turun berat badan? Enggak juga. Dan justru setiap kali timbang di hari Senin pagi hari malah berat badan naik. Dan dulu setiap kali nggak makan nasi badan gemetar seperti sakau. Emang benar-benar gemetar. Itulah yang menyebabkan dulu itu yang menolak untuk menjalanin diet ini, menjalanin pola hidup ini. Yang bikin benar-benar bikin pingin gabung atau ingin menjalanin pola ini adalah ketika melihat salah satu rekan kerja yang walaupun udah punya cucu tapi bodinya seperti anak masih remaja, bagus bodinya. Akhirnya disitulah yang kemudian pikir, kalau si teman bisa seperti itu, aku pasti bisa. Cuman gimana caranya ya? Akhirnya tanya-tanya ke beberapa teman yang sudah jalanin. Memang kalau dari segi porsi badan, teman-teman yang udah jalanin itu memang udah bilang ya ada hasilnya gitu. Jadi ya sudah berkiblat kepada teman yang sudah berhasil ya toh. Jangan berkiblat kepada orang hanya wacana aja, begitu kan? Akhirnya cobain deh menyelamin semua informasi-informasi yang ada di dalam yang didapat dari komunitas KFLS atau komunitas ketofastosis lifestyle. Belajar terus mengikuti beberapa seminar, kemudian talk from home dan lain sebagainya. Begitu juga dengan grup-grup yang ada di komunitas ini. Bahkan belajar dari beberapa orang yang lain, termasuk juga dari beberapa dokter yang dari luar negeri, dari Amerika, memperhatikan testimoni dari mereka, apa sih baik dan buruknya, semuanya dipelajarin. Dan ternyata tanpa harus sering-sering menimbang setiap hari, tahu-tahu berat badan turun. Dan itu pun sebenarnya bukan dari diri sendiri yang menyadarinya, justru ada teman yang bilang, kok kayaknya berat badannya udah turun ya gitu. Mungkin kalau setiap hari lihat nggak ngerasa ya, dan juga jalanin setiap hari tuh nggak ngerasa kalau ternyata ada penurunan berat badan. Dan ketika makin lama merasakan celana jeans yang semakin longgar itu yang kayak akhirnya berhasil. Dulu sudah usaha apa aja macem-macem ya, udah pernah usaha yang namanya diet buah, jadi hanya makan buahnya di jus dan lain sebagainya. Kemudian mengurangin makan porsi nasi, porsi makanan yang lain, pokoknya makanan dikurangin. Bahkan kemudian tidak sarapan, sampai kemudian ada yang bilang, oh harus sarapan, kalau mau kurus tuh harus sarapan tuh sehat, dan sebagainya. Dicobain tapi ya tetap aja makin berat badannya, makin tambah. Nah baru kemudian di KFLS ini justru yang berat badan yang diinginkan itu benar-benar hampir tercapai, tapi belum.
Kalau di timbangan yang ada di rumah, awalnya itu kan hampir ke 70 kilo ya, hampir di 68, 69 begitu kan. Jadi waktu itu sempet juga yang ya sedih, ya stres, apalagi ketika mendengarkan orang yang bilang gemuk, gendut, gembrot, montok dan lain sebagainya. Semua orang bilang yang body shaming begitu. Jadi itu yang kayak bikin yang anger, sad, semua campur aduk gitu loh. Yang selalu yang bilang kayak, kamu tuh nggak tahu gimana usaha yang udah aku lakukan supaya bisa turun berat badan. Itu kamu nggak tahu, kamu itu nggak jalanin apa yang aku jalanin. Jadi kamu itu jangan cuman bilang yang kayak gitu aja, body shaming dan lain sebagainya. Kenapa sih sama temannya sendiri nggak ada yang bilang you look good, you look fresh, even though orang itu mungkin gemuk atau gimana, tapi entahlah mereka yang selalu bilang lu gendut, lu gini, tapi nggak ada solusinya. Coba deh kamu ini itu enggak gitu. Akhirnya ketika nimbang, sekarang targetnya kurang lebih masih tinggal 4 kiloan lagi. Jadi kalau sekarang mungkin sebenarnya udah ideal sih. Cuman mungkin targetnya sih di kurang 4 kilo lagi ya, di 48an begitu. Cuman emang harus juga kencengin otot, karena ketika turun hilang lemak-lemak yang ada di tubuh tuh emang bener-bener yang kayak kulit itu kayak kempes, kayak balon yang tadi yang gelembung terus kemudian kempes jadi bergelambir dan lain sebagainya. Ya kalau masih pakai pakaian mungkin masih terlihat bagus gitu ya, porsi tubuhnya oke gitu. Tapi giliran ketika melihat bekas dari lemak-lemak dulu yang menggelambir itu, kemudian malah jadi trigger untuk yuk olahraga. Aku emang paling malas olahraga, dan ini tahu turun berat badan tanpa olahraga. Can you believe it? It happens. Jadi emang bener bisa turun, bener-bener turun gitu loh. Walaupun tanpa olahraga keras gitu. Orang kan bilangnya olahraga, ya emang bener gitu, olahraga itu penting gitu. Cuman intinya gini, bukan berarti olahraga gak penting ya. Cuman intinya begini, kalau kita mengurangin karbohidrat atau menghilangkan karbohidrat, tubuh kita itu enggak nyimpen lemak. Jadinya lemak yang ada dalam tubuh itu dipakai untuk energi. Nah itu yang bikin jadinya porsi tubuh itu menurun, yang tadinya gemuk jadi bisa kurus gitu. Nah poinnya di situ. Tapi bukan berarti nggak boleh olahraga ya. Jadi kalau seandainya kita tidak makan karbo, itu memang kita tidak akan menumpuk lemak di dalam tubuh kita gitu. Poinnya lagi, yang disimpan menjadi lemak-lemak di dalam tubuh itu sebenarnya adalah energi yang tidak terpakai, yang tadinya itu adalah dari konsumsi karbo dan gula. Konsumsi karbo dan gula yang terlalu berlebihan itu akan disimpan sama tubuh kita menjadi lemak-lemak itu. Jadi bisa dihitung sendiri deh ya, kalkulasi sendiri. Kalau semisalnya nih sehari makan 3 kali dengan nasi gitu ya, terus sama cemilan-cemilan gitu, terus tiba-tiba hari berikutnya naik 1 kilo, berarti tubuh kita itu memproduksi lemak 1 kilo per hari dengan makan makanan karbo tersebut. Nah dengan begitu kan kita bisa tahu ya, oke, kalau misalnya tidak mau simpan lemak ya harus mengurangi konsumsi
karbo, kan begitu intinya, logikanya seperti itu ya kan. Jadi simpelnya dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih mengkonsumsi karbohidrat, maka akan disimpan menjadi lemak. Terus kalau seandainya masih suka karbohidrat, gimana caranya supaya bisa tidak tersimpan di dalam tubuh menjadi lemak? Ya harus olahraga tuh, harus kerja keras tuh. Makanya orang-orang yang, saya ulangin ya, makanya orang-orang yang makan karbohidrat dan gula tapi tubuhnya sangat bagus, itu adalah orang-orang yang kerjanya keras. Misalnya orang-orang yang kerja misalnya di kuli bangunan, di galian, pokoknya yang kerja fisiknya keras. Mungkin juga di lapangan yang atau nggak tahu, pekerjaan yang dia fisiknya dia lebih banyak digunakan. Nah itu biasanya dia ototnya akan terbentuk karena karbohidratnya itu terbakar, kalorinya terbakar. Tapi kalau seandainya kerjanya tidak berat, tidak seberat itu gitu ya, misalnya cuma jaga warung, kerja di kantor, kerja di yang ringan-ringan, otomatis kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat dan gula, maka akan disimpan di dalam tubuh kita menjadi lemak. Nah, cadangan lemak ini adalah cadangan energi yang sangat luar biasa. Jadi begini, kalau seandainya ketemu sama orang yang obesitas, atau orang yang gemuk, atau orang yang montok, atau orang yang badannya besar, atau orang yang badannya di atas ideal, itu sebenarnya adalah orang yang menyimpan cadangan energi. Jadi orang itu harus mengeluarkannya membakar menjadi energi supaya tidak sia-sia dan tersimpan di dalam tubuh. Kemudian kalau seandainya emang kita peduli, ya kita sarankan untuk olahraga ya. Tidak semua orang, apalagi teman-teman dekat kita, keluarga kita itu pekerjaannya keras, misalnya kuli bangunan atau kerja keras sebagai teknisi apa di lapangan gitu. Bahkan kadang-kadang orang yang kerja keras pun belum tentu punya badan yang ideal kalau dia kerja keras tetapi belum maksimal pembakaran lemaknya itu gitu. Jadi itu intinya. Kalau seandainya kita ketemu sama orang yang seperti itu, jadi ya jangan diomongin, jangan body shaming, tapi bilang sarankan untuk olahraga gitu. Cara lain kalau seandainya masih konsumsi karbohidrat, itu adalah dengan membatasin diri agar tidak makan terlalu banyak. Usahakan dengan puasa juga. Puasa itu sangat penting sehingga tubuh itu memiliki waktu untuk mencerna, untuk membakar energi, memperbaiki tubuh kita. Jangan seperti yang kebanyakan orang makannya terlalu banyak karbohidrat. Misalnya pagi hari sarapannya bubur ayam, sarapannya nasi uduk. Nah ini dulu saya begitu, setiap pagi sarapannya bubur ayam plus kentang goreng, karena di sebelah kantor itu ada makanan cepat saji. Jadi selalu minta tolong dong beliin sarapan bubur ayam sama kentang gorengnya gitu. Itu setiap pagi dan itu emang enak banget. Terus kemudian entar jam 10-an gitu tuh yang sama teman-teman, lapar yuk cari makanan apa, gorengan apa gitu. Dah makan lagi cemilan. Kemudian jam 12 makan siang, nasinya porsi besar. Kemudian nanti jam 3 jam 4 kriuk lagi perutnya. Kemudian cari lagi makanan. Kadang-kadang rujaan bakso, kadang-kadang apa gorengan, apa aja pokoknya karbohidrat masuk. Belum lagi nanti ada yang risoles, pastel, macam-macam dah. Baru kemudian nanti makan malam, makan lagi.
makan malam itu pun kadang-kadang masih plus-plus ya, katanya sih makan buah sehat, jadi makan buah juga, jadi kadang-kadang porsinya double gitu. Jadi makan malam makan buah, jadi akhirnya berapa kali makan itu. Kalau seandainya tidak olahraga yang luar biasa ya, misalnya lari maraton, sprint, terus apa namanya, angkat beban apa segala macam, itu kan nggak kebakar, sehingga kemudian ditumpuklah jadi yang namanya lemak di dalam tubuh. Sukses. Orang bilang katanya orang gemuk itu berarti makmur ya. Mungkin iya, mungkin tidak. Semua itu kan karena persepsi kita. Kalau orang gemuk itu banyak makan, kemudian orang yang banyak makan itu otomatis uangnya banyak sehingga makmur gitu. Nah, bisa jadi, bisa iya bisa tidak kan, memang gitu. Jadi orang yang memang sudah punya uang yang lebih, jadi bisa beli macam-macam. Itulah yang menyebabkan kemudian bertumpuknya lemak-lemak di dalam tubuh kita. Belum lagi porsi makan kita. Kita harus tahu itu mau porsi makannya apa. Misalnya gini, makan nasi dicampur sama mie goreng gitu misalnya. Terus kemudian di situ ada perkedel kentang. Tuh ada 3 karbo. Kemudian ada lagi perkedel jagung, 4 karbo. Ditambah lagi dengan kerupuk atau peyek, 5 karbo. Terus lauknya yang kayak telur, yang kayak daging ayam, yang kayak ikan, itu biasanya kan dikit kan, karena kita udah banyak makan karbo sehingga cepet kenyang. Dan kayaknya syarat aja ya, lauk-lauk itu syarat aja. Sayur pun kadang-kadang cuman kalau ada lalapan gitu kan. Kalau beli di warung sayur tuh seringkali sudah masaknya sudah sangat-sangat matang. Sayur yang amat sangat-sangat matang itu kan ya udahlah, gizinya udah nggak ada gitu. Nah, itulah akhirnya kenapa jadi numpuk terus. Nah, setelah sekarang tahu, makanya saya cerita kenapa saya bisa turun berat badan. Orang udah banyak sekarang yang lihat, sekarang udah turun berat badannya, sudah kurusan dan lain sebagainya. Happy dong, happy gitu, karena kan udah nggak lagi diomong-omongin yang dibilang gendut, dibilang montok, dibilang gembrot dan lain sebagainya itu kan. Nah sekarang sih sudah yang kayak aduh dipuji-puji mulu gitu, yang dulunya dihina-dina. Tapi gini deh, kalau seandainya ada teman kita, rekan kita, keluarga kita, siapa saja yang masih memiliki badan yang lebih berat badannya tidak ideal, itu memang faktor utamanya adalah terlalu banyak mengkonsumsi kalori atau dalam arti kata ini karbohidrat dan gula. Cara paling mudah adalah mengganti menu makanan dari karbo ke non karbo. Nah, non karbonya ini non karbonya ini apa? Belepetan. Non karbonya ini apa? Ya protein dan lemak. Itu kalau sumber energi ya. Jadi sumber energi itu ada 3. Saya ulangin lagi, sumber energi itu ada 3. Karbohidrat, protein, lemak. Orang lebih banyak taunya sumber energi adalah karbohidrat, padahal sebenarnya protein dan lemak itu sumber energi yang bisa kita manfaatkan. Kalau di pola hidup ketofastosis atau ketogenik, lemaknya dibanyakin. Nah, porsinya itu 70-75%, sedangkan proteinnya 25%, karbohidratnya 5%. Atau kalau bisa non karbo, tapi nggak bisa non karbo karena kan kita masih perlu bumbu-bumbu. Semua plant based food, makanan berbasis tumbuh-tumbuhan itu mengandung karbohidrat, mulai dari semua bumbu-bumbu, sayur-sayuran, buah-buahan,
makanan pokok, nasi, gandum, terigu dan lain sebagainya, itu adalah karbohidrat, dan itu yang memang kita harus hindari semaksimal mungkin, seminim mungkin. Ya kita dapetin karbonya dari bumbu-bumbu itulah, kan kayak bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kunyit, lengkuas, asam, apa segala macam itu kan tumbuh-tumbuhan, dan itu udah mengandung karbohidrat gitu. Jadi kita ambil karbohidrat dari bumbunya aja gitu. Kemudian untuk sayurnya, kita pilih yang sayur yang kalau dalam bahasa asingnya itu cruciferous, sayuran cruciferous. Itu contohnya misalnya kembang kol, brokoli, kubis merah, kubis putih, sawi, selada, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Kalau yang di luar negeri, kalau di Indonesia tidak begitu banyak yang sudah masuk dan dibudidayakan. Ada beberapa yang masih belum, atau ada yang dibudidayakan dalam jumlah kecil sehingga masih yang mahal buat sebagian orang ya, masih amat sangat mahal. Jadi ya cari yang murah aja dulu, misalnya kayak brokoli sekarang udah lumayan murah ya, kembang kol juga udah murah, terus kemudian kubis murah, hanya kubis ungu yang masih mahal ya. Timun juga kita bisa. Nah, yang ada satu lagi ini yang paling bagus adalah avocado. Avocado ini bagus banget, jadi masih bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak. Mau pagi, siang, malam mau makan avocado tidak apa-apa. Lemak sehatnya masih masih tinggi gitu. Nah, lemak ya, lagi-lagi lemak. Jadi tanaman pun ada yang mengandung lemak, yaitu si avocado ini. Nah, itu dia cerita saya kali ini tentang gimana sih cara saya selama ini bisa menguruskan diri saya. Saya tidak mau mengurusi orang lain, saya hanya mau mengurusi diri saya sendiri. Sekarang saya sudah kurus. Tinggal olahraganya yang harus lebih dikencarin lagi. Oke, semangat terus dalam hidup ini. Dadah.